mengatur itu. Mohon kerjasama dari Bapak Ibu semua. Ya, Bu. Direkam dulu, Bu. Bu Tari jangan Ya, lupa tak. direkod. Ya, nanti begitu, Pak. Bapak Ibu semua, marilah kita berdoa terlebih dahulu dalam pembelajaran pada siang hari ini. Semoga nanti bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, saya mulai. Berdoa selesai. Semoga kita nanti bisa lulus ujian di tahun ini dan lulus dengan nilai yang memuaskan gitu ya. Dan Amin. ilmunya juga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Munova. Silakan Pak Munova. Mohon untuk memute ya Bu ya. Untuk mikrofonnya mohon untuk dimatikan. Baik, terima kasih Bu Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Ya, selamat siang Bapak Ibu guru semuanya dari Sabang sampai Siang, Merauke. Pak. Oke. Pak. Ya, senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu guru semuanya. Oke. Semoga Bapak Ibu guru semua yang ikut di sini nanti bisa diberi kemudahan dalam kegiatan UP atau kegiatan Retaker nanti, Bapak Ibu. Mungkin di beberapa di antara Bapak Ibu semua ada yang baru mau UP ataupun sudah mau Retaker berapa kali nih Bapak Ibu. Yang sudah Retaker berkali-kali jangan patah semangat nih. Jangan patah semangat. Maaf baru bisa bergabung. Ya, Waalaikumsalam, Bu. Jadi walaupun belum lulus jangan berkecil hati, mungkin belum rezekinya ya Bapak Ibu nggih. Mungkin Bapak Ibu disuruh belajar lagi biar lebih menjadi guru yang benar-benar profesional nantinya ya Bapak Ibu nggih. Selalu ada hikmah di situ. Jangan patah semangat. Jangan surut semangatnya. Tetap berpikir positif bahwa apa yang Bapak Ibu raih sekarang itu bukan sebuah kegagalan yang harus ditangisi berlarut-larut ya Bapak Ibu nggih. Insya Allah nanti mudah-mudahan dengan undang-undang Sisdiknas yang baru ini bisa yang belum lulus ataupun yang lulus tetap dapat tunjangan semua nggih Bapak Ibu nggih. Karena memang Amin. Sudah terlihat apa belum Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Pak, sudah. Sudah, Pak. Oke, baik. Baik, kita mulai saja. Soal yang pertama ya. Jangan kaget ya Bapak Ibu, kalau soal pertama ini soalnya sudah mulai langsung matematika nih. Sengaja saya tampilkan di awal biar masih semangat nih. Kalau di akhir-akhir nanti sudah pada ngantuk dan pada lelah, jadi saya tampilkan di awal saja. Sebelum saya lanjutkan, suara saya jelas terdengar Bapak Ibu semuanya? Atau jelas, mungkin Pak. Kurang? Jelas. Oh ya, baik. Syukurlah. Baik, yang pertama ini. Indikator yang pertama di mapel matematika atau kompetensi profesional atau kompetensi bidangnya di matematika itu yang pertama adalah menyelesaikan masalah terkait perbandingan dan skala dalam konteks bilangan. Perbandingan dan skala ya. Jadi di sini nanti nomornya tidak urut Bapak Ibu. Walaupun di situ tertulis 51 atau berapa gitu, nanti di soal UP nanti tidak urut ya. Hanya ini mengacu pada indikator nomor 51. Contoh soalnya ini seperti ini Bapak Ibu ya. Ada 3 siswa yaitu Amir, Budi, dan Chandra mengikuti pemilihan ketua OSIS. Amir mendapat suara 3 kali suara Budi, serta Chandra mendapat suara 2 kali suara Amir. Jika jumlah suara yang ada adalah 300 suara, banyak suara yang diperoleh Budi adalah titik-titik. Nah, ini sebetulnya materi ini pelajaran kelas 6 Bapak Ibu, ya. Kelas 5 dan kelas 6. Bagi Bapak Ibu yang
biasa ngajar kelas 5 dan kelas 6, itu harusnya sudah bisa menguasai Bapak Ibu. Ya. Ada 3 siswa. Jumlah suara seluruhnya itu adalah 300 Bapak Ibu. Ya. Jumlah suara seluruhnya adalah 300. Kita sebut saja Amir itu A, Budi itu B, Chandra itu C. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin tahu caranya, cara praktisnya Bapak Ibu seperti ini Bapak Ibu. A, B, C. A sama dengan 3 kali B. Dari mana A sama dengan 3 kali B? Yaitu di soal Bapak Ibu. Amir mendapat suara 3 kali suara Budi. 3 kali suara Budi. Ini A sama dengan 3 Budi. Ya. Serta Chandra mendapat suara 2 kali suara Amir. Chandra itu C. 2 kali suara Amir. Nah, dari situ diperolehlah yang namanya perbandingan Bapak Ibu. A banding B sama dengan 3 banding 1. Dari mana? Dari ini. Ya. A banding B sama dengan 3 banding 1. Sama dengan B banding A sama dengan 1 banding 3. Sengaja saya balik. Ya. Nah, kalaupun tidak dibalik sebetulnya nggak masalah Bapak Ibu ya. Kalaupun nggak dibalik nggak apa-apa. Tapi lebih enak dibalik kalau menurut saya. Seperti itu. G, monggo Bu. G. Kemudian C banding A sama dengan 2 banding 1. Nah, kemudian saya balik lagi. A banding C sama dengan 1 banding 2. Nah, di sini dikenal yang namanya trik atau apa ya? Bukan trik ya. Ya rumus lah istilahnya, strategi saya. Dengan cara zigzag. Ini seperti huruf N kebalik. Huruf N. Untuk apa? Untuk mencari perbandingan yang baru, Bapak Ibu. Mencari perbandingan yang baru. Ya. Karena kita untuk bisa menghitung suara Budi, kita harus tahu dulu besar perbandingannya. Bisa memakai cara yang lain selain saya bisa, Bapak Ibu. Tapi cara saya lebih suka cara yang seperti ini, Bapak Ibu ya. Lebih masuk ke dalam otak saya, dan saya sudah terbiasa dengan cara seperti ini. Ya. Jadi B dikali A dulu. B kali A berarti 1 kali 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Nah ini, 1. Kemudian yang A dikali A. 1 kali 3. Diperolehlah 3. Kemudian A kali C. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi perbandingan yang baru ketiganya, ini namanya perbandingan 3 orang ya, 3 variabel. B banding A banding C sama dengan 1 banding 3 banding 6. Nah ini perbandingan yang baru ini Bapak Ibu. Kalau sudah mendapatkan perbandingan ini, mau menghitung apapun gampang Bapak Ibu. Karena di sini yang ditanyakan adalah suara yang diperoleh Budi. Suara yang diperoleh Budi. Ini Budi ya. Berarti kita pilih yang B saja, Budi. Budi itu 1. Jadi Budi sama dengan 1 per 10 itu dari mana? 10 itu dari penjumlahan perbandingan tadi. 1 banding 3 banding 6 itu dijumlah semua. Kenapa dijumlah? Karena yang diketahui adalah jumlah suara yang ada. Jumlah suara secara keseluruhan. Makanya dijumlah. Jadi disesuaikan dengan yang diketahui. Karena yang diketahui jumlah suara yang ada, seluruhnya adalah, berarti dijumlah 1 tambah 3 tambah 6 sama dengan 10. Maka diperolehlah perbandingan 1 per 10 dikali 300 sama dengan 30. Berarti jawabannya adalah yang Bapak Ibu. Ya. Itu jika yang dicari Budi. Jika nanti pertanyaannya berbeda lagi, yang ditanyakan misalnya Amir Bapak Ibu. Berapakah banyak suara yang diperoleh Amir? Berarti
Cara menjawabnya bagaimana Bapak Ibu? Silakan open mic ya yang bisa menjawab. Amir sama dengan ini misalnya soal yang lain Bapak Ibu. Amir sama dengan Amirnya berapa Bapak Amir Ibu? sama 3 3. 3 per 10 kali 300. 10 kali 300 betul. 3 per 10 kali 300 coret-coret 3 kali 30 sama dengan 90. Ini kalau yang ditanyakan Amir. Karena yang ditanyakan Budi, kita cukup cari Budi saja 30. Yang lainnya yang Amir dan Chandra tidak perlu dicari, buang-buang waktu saja. Seperti itu Bapak Ibu. Cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan silakan sebelum saya lanjutkan. Bapak mohon maaf Pak, untuk mencari perbandingannya tadi bagaimana ya Pak ya? Untuk Tadi saya mencari terlambat masuk ini. Untuk mencari perbandingannya dengan cara zigzag seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang ini diperoleh dari soal, ya, informasi dari soal yang ini. Kemudian diperoleh bandingan A banding B sama dengan 3 banding 1. Ya. C banding A sama dengan 2 banding 1. Kemudian dibalik. Ya, biar A-nya ini di tengah. Ya. B, A, A, C. Ya. B banding A banding C. Itu seperti itu. Jika tidak dibalik, bagaimana Pak? Nah ini yang saya belum mungkin pakai zigzagnya itu seperti ini. Ya, zigzagnya seperti ini. C kali A, ya, terus A kali A kali B. Ini kalau tidak dibalik. Tapi karena saya biasa dibalik, huruf N kebalik ini, ya A-nya saya buat silang seperti ini. Ya, ini juga silang sebetulnya sama ya. Cuma saya lebih nyaman seperti ini. B kali A, 1 kali 1 sama dengan 1. A kali A, 1 kali 3 sama dengan 3. A kali C, 3 kali 2, 6. 1 banding 3 banding 6. Itu. Jadi yang utama itu adalah mencari perbandingan yang baru Bapak Ibu. Ya, yang perlu dicari adalah perbandingan yang terbaru. Seperti itu. Dan soal perbandingan itu banyak variasinya Bapak Ibu, jangan terfokus pada cara seperti saya ini. Dilihat soalnya, tipe soalnya bagaimana. Ya. Oke, jadi kalau ada soal bentuknya seperti ini, caranya yang sudah saya sampaikan tadi. Jelas Ibu? Saya tanya sebentar Iya, Pak, Pak. mohon maaf Iya, Pak. monggo Bu Eni. Nggih. Itu untuk urutannya mesti B dikali A dulu ya. B kali A, terus A kali A, baru A kali C gitu. Iya, yang penting yang hurufnya sama itu silang seperti ini Bapak Ibu. Silang. Oh, hurufnya sama silang. Iya, seperti ini ya. Nanti yang silang Oh, ini iya. dijadikan di tengah. Dijadikan yang di Oh, tengah. yang silang jadikan tengah. Iya, yang silang yang di Iya, iya, tengah. terima kasih. Itu. Ini bisa saja di sini C banding A banding B. Kalau tidak dibalik ya. Saya contohkan. C kali A, 2 kali 3, 6. Ya, kemudian A kali A, 2 kali 1. Maaf, ini 3 kali 1 ya. 3 kali 1. Perhatikan yaitu mikrofon yang ini. Nah, sekarang perhatikan di sini. Ada yang untuk kuliah gitu to access your microphone. Ada yang kuliah gitu. Terus Assalamualaikum Bapak, Pak Munofa. Waalaikumsalam, monggo. Kemudian 1 kali 1, silakan bergabung Bu. 1 kali 1, 1. Sama kan Bu? Bapak Ibu ini B banding A banding C sama saja dengan C banding A banding B. Hanya dibalik saja Bapak. Cuma saya sudah terbiasa Bapak. seperti ini. Iya, monggo. Saya mau bertanya dulu Pak, sebelum terlalu jauh Bapak Nah, menjelaskan. iya, monggo. Ini saya masih bingung ini dapat 3-nya di mana, dapat 1-nya di mana? Dari Oke, mana? dari soal Ibu. Ya. Oh, dari soal. Iya nih, Amir mendapat Ya. suara 3 kali suara Oh, Budi, gitu kan? Iya, iya. Berarti Iya. Amir sama dengan 3 kali Budi. Kali. Iya. Serta Chandra mendapat suara 2 kali suara 2 Amir. kali. Berarti Amir. Chandra Iya. 2 kali A, ya kan? Kemudian Iya, iya. dijadikan pecah perbandingan. A banding B sama dengan 3 banding 1. Jadi dari sini, awal mula dari sini kita ubah jadi perbandingan Ibu. Gitu Iya, ya? iya. Oke, baik. Ini banyak coretannya ini.
Makasih Bapak. Nggih, sama-sama. Kita lanjutkan nggih soal berikutnya. Ini soalnya mungkin cukup banyak, jadi saya percepat lagi. Ini masih tentang apa ini? Tentang pecahan ya. Sekarang tentang pecahan. Ini juga cukup rumit Bapak Ibu soal seperti ini. Ya. Dan soal ini keluar juga Bapak Ibu. Ya, beberapa keluar di beberapa angkatan. Nah, coba kita perhatikan soalnya nggih. Jadi, apa yang akan kita jawab itu kita harus bisa mencari informasinya dari soal Bapak Ibu. Ingat seperti itu. Apa yang diketahui soal kita jadikan apa ya? Kita harus bisa mengolahnya gitu loh. Pahami dulu soalnya. Ani ingin membuat kue bolu dan brownies. Pada resep dituliskan untuk membuat satu kue bolu dibutuhkan sepertiga gelas bubuk coklat. Dan untuk membuat satu brownies diperlukan 4/5 gelas bubuk coklat. Nah itu catatannya itu. Satu bolu butuhnya sepertiga coklat, bubuk coklat. Sedangkan satu brownies butuhnya 4/5 bubuk coklat. Nah, yang diketahui jika Ani mempunyai 500 gram yang setara dengan 15 bubuk coklat. Sisa bubuk coklat yang dimiliki Ani setelah ia membuat 5 kue bolu dan 2 brownies adalah titik-titik gelas. Ya, adalah titik-titik gelas. Yang ditanyakan berapa gelas, Ibu? Ya. Padahal ini yang diketahui 500 gram itu setara dengan 5 gelas. Berarti satu gelas berapa, Bu? Satu gelas berapa gram? Satu gelas sama dengan 100 gram. 100 gram. gram. Iya, betul. Baik. Nah, ini caranya Bapak Ibu. Ya, caranya seperti ini. Tapi ini tidak apa? Tidak perlu dipikirkan ini yang mempunyai 500 gram. Kita fokus ke ini saja dulu. Ya. 1/3 gelas itu satu bolu. Sedangkan satu brownies adalah 4/5 gelas. Ya. Nah, sedangkan sisanya itu sama dengan 5 gelas. Nah, mempunyai 5 gelas. Jadi si Ani itu memiliki 5 gelas. 500 gram itu 5 gelas. Oh, berarti ya 5 gelas saja ini. Dikurangi 5 kue bolu. 5 kue bolu berarti 5 kali 1/3. Karena satu bolunya adalah 1/3 ya Bapak Ibu ya. Ditambah browniesnya 2, berarti 2 kali 4/5. Seperti itu. Mohon maaf ini saya hapus dulu, ini ada beberapa coretan. Oke, baik. Saya lanjutkan. Ini. Kemudian 5 dikurangi 5 kali 1/3 sama dengan 5/3 ditambah 8/5. Nah, kalau sudah seperti ini saya tidak perlu menjelaskan lebih detail Bapak Ibu. Bapak Ibu guru sudah jadi guru, insya Allah bisa ya menyamakan penyebut itu seperti apa. Diperolehlah 5 kurangi 49/15. 49/15 dari mana Bapak Ibu? Dari ini Bapak Ibu ya. Dari menyamakan penyebut. Kemudian 5 kurangi 49/15. Bagaimana cara menguranginya? Ya 5-nya kita ubah jadi per 15. Nah, berarti 5 kali 15, 75. 75/15. 75 kurangi 49, 26/15. Jadi caranya cukup simpel sebetulnya Bapak Ibu. Cuma kalimat soalnya itu yang sengaja dibuat seperti itu, muter-muter-muter, sebetulnya mengerjakannya seperti ini. Pelajaran kelas 6, Iya, Bapak Ibu. Pak, sudah pusing dengan soalnya dulu, Nah, iya Pak. betul sekali. Sudah pusing dengan soalnya, akhirnya males mengerjakannya, Bu. Ya sebetulnya itu soal matematika itu, ini namanya budaya literasi, Bu. Ya, literasi dan numerasi. Ini kan bagian dari guru-guru merdeka kan inginnya seperti itu sebetulnya Bapak Ibu ya. Murid-murid kita juga harus bisa mengaplikasikan soal-soal seperti ini ya, kemampuan bernalar kritis dalam kehidupan sehari-hari.
Nah itu ya, ini namanya literasi dan numerasi. Nah itu ya, jadi perlu bersabar, ya perlu latihan juga Bapak Ibu dalam mengerjakan soal-soal seperti ini. Sebetulnya tidak sulit Ibu ya, mudah. Hanya Bapak Ibu sudah berpikiran, aduh soalnya kok mumet ya, bingungi ya bagaimana ini, membingungkan dan sebagainya. Karena Bapak Ibu belum memahami soalnya, belum dibaca secara seksama, artinya seperti itu. Dibaca dengan teliti, oh maksudnya ini, oh maksudnya ini. Oret-oretan lah ya, di kertas oret-oretan. Satu bolu ya, seperti saya nih. Satu bolu sama dengan sepertiga gelas. Ini informasi Bapak Ibu. Satu brownie sama dengan 4/5 gelas. Nah, informasi. Kemudian di informasi berikutnya ini, jika Ani mempunyai 5 gelas. Oh, 5 gelas. Baik, 5 gelas. Pasti yang ditanyakan sisa nih. Oh, beneran sisa ini. Sisanya berapa jika membuat ini? Nah, ya, kalau sisa ya yang punyanya berapa ya 5. 5 dikurangi yang mau dibuat berapa? Hasilnya ini. 26/15. Begitu Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Siapa? Lanjut. Ada, Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan, Gi. Nah, sekarang masih tentang pecahan, Gi, Bapak Ibu. Ini mudah. Ini kita langsung saja jawab bersama-sama ya. Tidak 1/6. Iya, 1/berapa? 1/6, betul sekali. Dari mana, Ibu? 1/6. B, 1/6. Iya, betul. Dari mana, Ibu? 2 dikali 1/3 Sambutnya dikali kurang Iya, betul. 1/2. 1/3 1/3 dikurang 1/2. dikurang 1/2, Ibu. Bukan. Baik, jawabannya. Ibu memiliki 1/3. Ayo, baik kita bareng-bareng yuk, Bu. 1/3 kali 1/2. Ibu memiliki 1/3 bagian 1/3 kue. kali 1/2, Pak. Kemudian adik meminta setengah bagian kue yang dimiliki ibu. Berarti setengahnya dari 1/3 ya Bapak Ibu ya. Berarti dikali sama dengan 1/6 Bapak Ibu. Jawabannya yang B. Gitu ya Ibu. Jawabannya G. Jelas G? Bukan dikurangi tapi dikali Bapak Ibu ya. Cukup jelas. Ini soal yang sederhana. Tapi ini juga pernah keluar Bapak Ibu ya. Wah, gampang sekali ya ternyata ya. Tuh. Mudah-mudahan soalnya seperti ini semua. Matematikanya. Amin. Tapi ya paling hanya satu soal saja yang ini. Yang lainnya kan beda-beda kisi-kisi. Oh, 1/6 di. Iya, 1/6. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini soal yang seperti ini yang kadang apa ya? Ini ada yang tanya, izin bertanya Pak ini sampai jam berapa? Insya Allah maksimal 3:30 ya Bapak Ibu. Saya usahakan 3:30. Baik, sekarang ada pertanyaan seperti ini. Menurut saya pertanyaan yang seperti ini yang harus Bapak Ibu kuasai juga ya, tanpa ngitung, tapi harus paham Bapak Ibu. Jadi diketahui ya, jadi ada narasi pembelajaran di sini, narasi pembelajaran. Kemudian peserta dapat memperbaiki tahapan pembelajaran tentang pemecahan masalah bilangan. Diketahui sebuah persegi dengan panjang sisi 10 cm dibagi menjadi 4 persegi dan 2 diantaranya diwarnai seperti gambar di bawah ini. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan seterusnya. Setiap persegi yang belum diwarnai dibagi lagi menjadi 4 persegi ya seperti di atas ini. Dan dilakukan pewarnaan seperti pada langkah sebelumnya. Proses ini dilanjutkan dengan cara yang sama. Setelah langkah kelima, luas persegi yang sudah diwarnai adalah titik-titik. Bagaimana seharusnya siswa memulai menyelesaikan masalah tersebut? Nah, itu ya. Ada permasalahan. Nah, ini melatih anak berpikir kritis, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana ini langkah kelimanya? Nah, yang seharusnya siswa memulai bagaimana, Ibu? A. Menanyakan terlebih dahulu. Itu bukan. Iya, betul ya. C. Iya, betul ya. Ini sudah sering dibahas ya, Bapak Ibu ya. Mengidentifikasi informasi dalam soal dan menyadari bahwa soal ini terkait dengan pola bilangan dan menghitung luasnya. Jadi pola bilangan ini ya. Itu ada pola bilangan di sini ya. Itu ya. Pemecahan masalah bilangan berarti kan pola bilangannya. Nah, lah pulang bulik lah aku tuyung kayak doang ini. Monggo.
Jadi soal ini sesuai dengan indikator ya kisi-kisinya. Baik, tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan berikutnya. Nah, ini sudah mulai hitung-hitungan lagi Bapak Ibu. Dua buah lampu sorot diletakkan pada titik C dan R. Titik C dan R ini lampu sorotnya di sini lampunya. Ya. Segitiga ABC dan PQR adalah daerah yang terkena lampu sorot. Nah, ini. Segitiga ABC dan PQR ya, Bapak Ibu lihat. Sedangkan daerah yang diarsir adalah terkena dua sorotan lampu. Oh, sama-sama terkena sorotan ini yang diarsir ya. Luas segitiga RST ini RST itu yang diarsir Bapak Ibu ya, RST sama dengan 7/12. Luas segitiga ABC. Sedangkan luas PQTS sama dengan 2/5 ya. PQTS yang mana? PQTS ini. PQTS ini yang di bawah diarsir. Trapesium. Sama dengan 2/5 luas segitiga PQR. Ya. Luas segitiga PQR. 2/5 segitiga PQR ini yang kecil. Berapakah perbandingan luas PQTS dan luas dari RTBC? Nah, kalau Bapak Ibu mencari ini mungkin pusing Bapak Ibu. Tapi saya kasih caranya ya Bapak Ibu seperti ini. Caranya. Bisa terlihat di layar Bapak Ibu semua caranya Bapak Ibu? Bisa, Kurang Pak. besar. Bisa, Pak, bisa. Nah, bisa. Silakan. Kurang besar, Pak. Kurang besar. Kurang besar, Kurang Pak. gede, Pak. Oh iya, nanti Kecil, Pak. nanti saya kirim filenya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di file Iya, ini. Pak. Oke, kalau ini saya Sama penjelasan. kita cari kerjanya, Pak ya. Iya. RST sama dengan 7/12 kali ABC ya. Seperti yang saya bilang, setiap ada informasi di soal, Bapak Ibu tulis. RST sama dengan 7/12 kali ABC. Artinya apa? Artinya RST banding ABC sama dengan 7/12. Seperti itu. Ya. Sedangkan PQTS sama dengan 2/5 luas segitiga PQR. PQTS sama dengan 2/5 kali PQR. Artinya PQTS banding PQR sama dengan 2/5. Nah, saya tidak akan terlalu lama di sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan terjebak di soal seperti ini, terlalu sulit. Ya, intinya gini. Intinya Bapak Ibu membuat perbandingan seperti soal yang sebelumnya Bapak Ibu. Ya, saya back ya. Seperti soal yang di ini. Nah, yang ini. Intinya hampir mirip dengan ini Bapak Ibu. Ya. Yang soal yang nomor 1 ini. Ya, ini juga sama. Ya, ini adalah yang dicari adalah perbandingannya terlebih dahulu Bapak Ibu. Ini perbandingan yang baru ini. Perbandingan yang baru diperoleh ini Bapak Ibu. 35 banding 21 banding 36. Dari mana 35, 21, 36? Dari sini nih. Ya, PQR banding RST 5 kali 7 sama dengan 35. 7 kali 3, 21. 3 kali 12, 36. Karena sudah diketahui perbandingannya, ya, dari informasi soal ini bisa dicari. Ya. Kemudian PQTS sama dengan 14, ASRTBC 15. Ya sudah, karena yang ditanyakan PQTS dibanding ASRTBC sama dengan 14 banding 15. Jadi jawabannya adalah yang D, Bapak Ibu. Ya. Cukup sulit Bapak Ibu? Cukup mudah apa sulit? Sulit, Pak. Sulit gitu. Sulit, Kalau ada cara Kalau soal kelihatannya soal Pak, nggak ada, oke, Pak. baik. Triknya yang lebih singkat dan Lebih cepat, singkat Pak. lagi. Sulit di bagian Saya belum bisa menemukan soal trik yang lebih singkat. Justru trik yang saya sampaikan ini adalah menurut saya trik yang paling singkat Bapak Ibu. Ya. Sebetulnya kalau dicari benar-benar itu caranya tidak seperti punya saya Ini ini. triknya yang paling singkat, tapi memahaminya masih Iya, perlu betul. paham, Pak. Oke, baik. Karena Iya. terbatasnya. Bertanya Pak Munova, Iya, monggo silakan. Silakan. Pak, kira-kira kalau pakai trik ini bisa selesai satu soal ini 1 menit, Pak? Bisa Ibu.
Buktinya saya bisa. Bu. Kalau dipaham Ki Bu biar kalau seberapa hafal menit. rumusnya, Bu. Kalau udah dipaham Ki biar 1 hari. Kalau ini soal ini saya butuh sekitar 2 menit 3 menit Bapak Ibu. Kalau 1 menit ya nggak mungkin. 2 menit lah paling nggak. Paling cepat saya 2 menit. Itu PQR banding RST sama dengan 5:3 atau 5:2 aja? 5:3 Ibu. Yang 2 itu yang PQTS. 2 itu PQTS. Oh, Karena 2 itu iya, RST-nya berarti 3 gitu ya. Jadi ini 3 ini diambil dari ini Bapak Ibu. 5 kurangi 2. Ini ada keterangan ini kan? Oh, 5. 5 kurangi 2 kan? Nah itu 5 kurangi 2 sama dengan 3 itu. Ya oke lah. Jadi jangan terpancang di soal ini ya. Syukur-syukur soalnya sama persis ya Bapak Ibu nih. Kalau sama persis, Bapak Ibu ingat-ingat angka 14:15. Begitu? Mudah-mudahan sama soalnya. Gitu ya? Kemarin keluar, Pak. Ingat saja jawabannya. Soalnya Diingat-ingat. kemarin keluar itu, Pak. Iya betul. Kalau sama angkanya. Persis Sama Pak, angkanya. jawabnya langsung saja. Iya, mudah-mudahan sama ya. Jadi kalau sudah mepet seperti ini, Sama Pak keluar. iya, kalau sudah mepet seperti ini, artinya Bapak Ibu sudah, Bapak Ibu tinggal menghafalkan soalnya saja. Oh, soalnya sama, jawabannya ini. Oke lah, seperti itu ya. Jadi jangan dibuat pusing. Nanti malah materi yang lain nanti Bapak Ibu nggak bisa dipelajari. Begitu ya, Bapak Ibu? Baik, Pak, baik. Baik. Kalau pengen lebih jelas ya mungkin bisa ketemu saya secara langsung Bapak Ibu ya. Nanti diajari pelan-pelan. Kalau di sini nanti waktunya yang nggak terjangkau ya Bapak Ibu. Maaf. Lanjut ya. Soal berikutnya. Nah ini, soal ini juga perlu daya analitis yang tinggi Bapak Ibu ya. Kemampuan bernalar kritis yang tinggi soal-soal seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi soal matematika itu tidak selamanya menghitung Bapak Ibu. Ya menghitung tapi biasanya bernalar juga. Di situ kan ada disajikan masalah kehidupan sehari-hari terkait bangun data dan bangun ruang. Nah ini. Siswa dapat membandingkan unsur-unsur matematis, membandingkan. Nah di sini ada istilahnya ada toko Star Campaigns menjual 2 jenis tenda. Satu berbentuk 5 segi 4 dan satunya lagi berbentuk prisma. Keduanya dijual tanpa alas, ingat ya. Manakah pernyataan berikut yang benar terkait dengan luas bahan yang diperlukan untuk memproduksi tenda tersebut? Nah, yang harus Bapak Ibu lakukan itu harus lihat ukurannya Bapak Ibu. Di sini sudah terlihat ukurannya Bapak Ibu. Ini adalah 160 cm tingginya Bapak Ibu. Sedangkan ini alasnya 100 cm ya. Saya perbesar lagi ini tulisannya. Ini juga 100 cm. Nah, yang ini 120. Yang ini 200. Yang ini 120 tingginya. Nah, untuk membandingannya bagaimana? Ya harus dicari luasnya Bapak Ibu. Luasnya ini, luas 5 tanpa alas Bapak Ibu hafal. Luas prisma tanpa alas harus hafal. Ketemulah luas 5 tanpa alas 34.000. Ini yang saya lingkari. Luas prisma tanpa alas 68.000. Ya, luas 5 banding luas prisma sama dengan 34.000 dibanding 68.000. Artinya 1:2. Nah, ini jawabannya adalah yang A, Bapak Ibu. Diingat-ingat kalau ada soal ini, jawabannya adalah luas bahan untuk membuat 1 tenda prisma sebanding dengan 2 tenda limas. Seperti itu ya. Sebanding dengan 2 tenda limas. Kalau ada soal seperti ini Bapak Ibu. Dan soal ini keluar pada saat saya UP PPG Angkatan 2 Bapak Ibu. Persis. Dan oret-oretan saya juga seperti ini. Jawaban saya adalah yang A Bapak Ibu. Saya butuh berapa waktu? 2 menit kurang lebih kalau soal seperti ini. 2 menit, 3 menit. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya A. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada. Pusing semua. Pusing Pak. semua. Aduh. Pertanyaannya Pak nggak ngerti-ngerti saya. Lanjut, Pak. Oke, Saya lihat baik. juga Semoga bingung. soalnya sama, Pak. Next, Pak, next. Nah, soal yang seperti ini memang sulit. Pak. Kalau disuruh mencari pernyataan yang benar, itu berarti kan harus dicek satu-satu ya Bapak Ibu ya. Nah, cara
ngecek daripada ngecek satu persatu ya kita cari saja langsung luasnya berapa, luas prismanya berapa, ketemulah ini ya. Itu daripada ngecek satu persatu sih, ataupun daripada ngira-ngira kira-kira berapa, oh kira-kira ini kayaknya anu. Nah ini nanti kan jadi malah jadi kira-kira nggak masuk ya. Jadi kalau ada soal seperti ini jawabannya ini 1:2 intinya itu ya Bapak Ibu ya. Oke lah baik, nggak usah dibahas lagi. Iya Pak. Iya, Pak. Lagi yang ini juga pusing lagi Bapak Ibu. Ini juga keluar lagi. Udah, sekarang saya nggak akan menjelaskan caranya bagaimana. Caranya nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di file saya ya. Nanti file. Nah, itu. Iya, Pak. Ini juga sama dengan pertanyaan yang tadi sebelumnya, sebetulnya Bapak Ibu ya. Manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, ini ada 5 segitiga, ya 5 segitiga dan kubus. Kalau nggak salah ini kubus. Nah, ini. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, ini caranya. Volume 5 sepertiga luas alas kali tinggi. Ketemulah 1/6 ya. Mohon mikrofonnya dimatikan dulu ya Bapak Ibu G. Mikrofon dimatikan G Bapak Ibu G. Mohon. Bu Tari mungkin bisa itu ya. Volume kubus, nah ini ketemu 1 Bapak Ibu ya. 1/6 banding 1. Volume kubus 1, volume 5 1/6. Artinya kubus banding 5 itu 6 banding 1 Ibu. Ya, 6 banding 1 berarti yang mana kira-kira yang betul? Artinya apa 6 banding 1 Ibu? Ada 6 alam peraga yang bisa masuk ke dalam kardus. Ya, kardus atau Jawabannya kubus. Jawabannya E Bapak Ibu. Diingat-ingat jawabannya E yang ini ya. Insya Allah betul. Mudah-mudahan. Ya, jawabannya yang E Bapak Ibu. Nah, soal ini banyak sekali perbedaan jawaban Bapak Ibu ya. Ada yang jawab ini, ada yang jawab, kalau nggak salah ada yang jawab A. Itu. Tapi kalau saya tidak Bapak Ibu, saya tetap berpegang teguh dengan jawaban saya, yaitu orat-oratan saya ini. Jawabannya yang E Bapak Ibu ya. Baik ya, kita lanjutkan. Aduh, Bapak Ibu bertemu dengan saya jadi pusing malah ya Bapak Ibu. Karena memang materi yang saya sampaikan ini materi matematika yang sebetulnya sudah pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan Bagus sekali bertemu sebelumnya. sama Bapak. Iya. Cuma kami Sangat masih butuh bersyukur, belajar. Pak, ada polisi Iya, dan ada Bu. gambaran untuk kami. Oke, baik. Sebetulnya materi ini sudah sering saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya yang sering bertemu dengan saya di Zoom. Saya ulangi lagi karena saya merasa soal ini juga penting ya buat menambah wawasan Bapak Ibu. Karena saya yakin soal nanti berikutnya ada yang lebih bervariasi lagi dari ini Bapak Ibu ya. Jadi yang harus Bapak Ibu kuasai itu sebetulnya bagaimana cara bernalar kritis Bapak Ibu. Kalau soal seperti ini tentang permasalahan seperti ini, ya. Baik kita lanjutkan berikutnya. Waduh kok matematikanya banyak sekali saya. Baik, ini ada kalau ini sih nggak ngitung Bapak Ibu, ada permasalahan ya. Pak Kanto memahami bahwa pendekatan konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam pemikiran peserta didik. Pada saat Pak Anto mengajar LKPD, seperti pada gambar ini ada rangkaian persegi Bapak Ibu. Ya. Ada persegi, dibuat persegi 6, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian bangun mana lagi yang dapat kamu bentuk, gambarkan hasilnya dan sebagainya. Ini jaring-jaring kubus Bapak Ibu. Nah ini sedang mengajarkan jaring-jaring kubus. Nah pertanyaannya bukan kubusnya, tapi pertanyaannya adalah proses pembentukan pengetahuannya, Bapak Ibu. Ya, urutan proses pembentukan pengetahuan peserta didik Pak Kanto menggunakan LKPD tersebut adalah titik-titik. Sudah pernah dibahas ini, Bapak Ibu. Silakan jawabannya apa? Bebek. B, Pak. C. Yang B apa yang C? Yang B, Pak. Yang B. Oke. B. Nah, yang jawaban C berarti
sepakat dengan saya ya, sepemikiran dengan saya itu Bapak Ibu. Kenapa C? Mari kita telah lagi. Yang pertama memahami informasi. Ya, ya antara B dan C itu hampir mirip ya Bapak Ibu ya. Kemudian menemukan bangun lain. Nah, menemukan bangun lain dari susunan 6 persegi. Ya, jadi jangan membangun kubus dari 6 persegi dulu, tapi menemukan bangun lain dari susunan 6 persegi. Nah, jadi mencari bangun lain dari ini. 1, 2, 3 mungkin nanti ada lagi. Kemudian memeriksa apakah bangun tersebut jaring-jaring kubus. Misalnya, saya mau buat seperti ini, Bapak. Misalnya, bangun yang lain saya buat seperti ini. Nah, kubus kan biasanya seperti ini, misalnya ya. Tanda seperti tanda salib. Nah, ini saya bangun seperti ini kan. Di sini kan belum ada ya, Bapak Ibu ya. Apakah ini termasuk bangun jaring-jaring kubus? Iya, termasuk, diperiksa. Nah, terus ada lagi misalnya saya membuat bangun seperti ini. Ya, misalnya. Tuh, 2, 3. Nah, ini. Apakah ini bangun kubus, Bapak Ibu? Jaring-jaring kubus? Saya tanya. Kita periksa. Ini jaring-jaring kubus apa bukan, Bapak Ibu? Tidak, Pak. Oh, kurang satu ini ya. Bukan. Kurang Bukan, satu Pak, ini. bukan. Bukan ya? Bukan, Pak. Ya, karena ada yang berhimpit nanti nempel. Nah, itu. Jadi Iya. anak itu disuruh menemukan bangun lain dulu. Silakan kamu buat bangun lain selain 3 bangun ini ya. Selain 3 bangun ini, 3 bangun ini yang ini 1, 2, 3. Cari sebanyak-banyaknya, kemudian diperiksa mana yang termasuk jaring-jaring kubus. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu disuruh mengurutkan proses pembentukan pengetahuan. Jadi cara mengajar anak tentang jaring-jaring kubus seperti itu Bapak Ibu. Itu namanya pendekatan konstruktivisme. Ya, atau konstruktivistik. Jawabannya adalah yang C. Jelas Bapak Ibu kalau yang ini? Tidak menghitung kan? Iya. Insya Allah jelas. Iya, baik. Kita lanjutkan. Aduh, ngitung lagi nih ya. Menghitung lagi. Baik. Diketahui data pekerjaan orang tua dari 50 siswa disajikan pada grafik berikut ini. Nah, dari informasinya, selain yang tersaji dalam grafik, ada keterangan lagi. Teridentifikasi ada 3 siswa. 3 siswa yang orang tuanya berprofesi sebagai dosen dan beberapa siswa orang tuanya berprofesi sebagai dokter. 3 dosen dan 3 dokter. Ya. Nah, ini lainnya ini Bapak Ibu. Lainnya ini. Kan belum ada ini di situ ya. Ini ada yang pertama ini apa ya? Profesi yang pertama ini petani ya, ini petani. Terus ini pedagang, ini lainnya. Ini apa ini ya? Ini mungkin nelayan atau apa, terus ini wira swasta. Nah, pernyataan berikut yang bernilai benar. Nah, lagi-lagi kalau soal seperti ini, soal yang harus butuh daya analisis yang tinggi Bapak Ibu, kemampuan analisis. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini Bapak Ibu. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 50. Tulis jumlahnya 50. Dosennya berapa? Dosennya 3. Kemudian dokternya berapa? Dokternya yang akan kita cari Bapak Ibu. Ya, carinya bagaimana caranya ini? Semuanya kan 50 Bapak Ibu. Kemudian dijumlahkan yang diketahui 12 ditambah 13 ya, ditambah 10 ya, ditambah 10 ya, ini 20 tambah 10 tambah 10 kan 20, ditambah 3 itu dosen tadi ya, dosennya 3 plus dokternya belum tahu, dokternya diperoleh adalah 2, dokternya 2 Ibu, 2. Ya, sedangkan di sini pilihannya itu enggak ada memakai 2, apa 3, apa 5, pakainya persen Bapak Ibu. Ya.
Baik, kita pilih yang option yang gampang dulu, yang E dulu. Banyaknya orang tua yang jadi dokter adalah satu lebihnya dan banyak dari, maksudnya ini dari ya, satu lebihnya dari banyaknya orang tua yang menjadi guru. Betul apa salah Bapak Ibu? Salah ya? Yang guru saja itu, oh ini guru Bapak Ibu, ini guru. Gurunya 10 guru ini. Guru 10. salah, Pak. Oh berarti yang E salah. Yang D, banyaknya orang tua yang jadi dokter lebih banyak dari yang jadi dosen. Betul apa salah Bapak Ibu? Dokternya 2, dosennya Benar. 3. Benar? Benar, Pak. Dosennya cuma 3. Dokternya 2, dosennya 3. Betul apa salah? Salah ya Bapak Ibu? Betul, Pak. Betul. Salah. Dokternya Salah. dokternya kan lebih kecil, lebih sedikit ya. Dokternya kan 2 ya, dosennya 3. Berarti lebih sedikit, ya kan? Salah. Iya. Oke, berarti kita pakai persen Bapak Ibu. Baik, sekarang yang pilihan C dulu. Banyaknya orang tua yang jadi dokter adalah 20% dari banyaknya orang tua yang jadi guru. 20% dari banyaknya orang tua yang jadi guru. Gurunya itu 10 Bapak Ibu. Ya. Benar, Pak. Benar ya? 2 per 10. Iya, Pak. 2 per 10 itu 20%. Betul jawabannya yang C Bapak Ibu. Ya. 20 ini kan guru, ini yang 10 ini kan guru ini Bapak Ibu ya. Guru. Ya, ini tulisannya nggak jelas. Guru. Ya, saya tulis lagi nih guru. Oke, jadi jawabannya adalah yang C Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi cara menganalisis itu Bapak Ibu harus ngitung dulu, ngitung sederhana seperti ini. Kemudian dicari pilihan yang benar yang ada di pilihan ganda Bapak Ibu. Ya. Baik. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Kita lanjutkan ya. Lanjut ya. Oke. Baik. Berikutnya. Nah, ini soal yang sering keluar juga Bapak Ibu ya. Cukup simpel Bapak Ibu ya. Nggak usah takut kalau ya. Jawabannya apa yuk kemarin? D, Pak. Ada yang B, ada yang C, ada yang A. Yang diingat-ingat itu huruf ininya, jangan optionnya, huruf yang di sini nih ya. Coba perhatikan data biar Bapak Ibu paham ya. D. Oke, jawabannya D Bapak Ibu ya. Jawabannya D. Nah, jawabannya D berarti yang B ya. Ini. D, iya. Nah, dari mana? Nah, coba dilihat. Perhatikan data 2, 3, 5, 6. Dalam plot titik berikut rata-rata dipresentasikan dengan garis. Garis itu yang mana? Ini rata-ratanya ini Bapak Ibu. Rata-ratanya 4. Dari data ini rata-ratanya 4. Ini ya. Dengan garis dipresentasikan dengan garis. Ini ya. 4. 2 tambah 3. 5. 5 tambah 5. 10. 10 tambah 6. 16. 16 bagi 4. 4. Ya. Nah sekarang di bawahnya beda lagi. Jumlah jarak antara datum dan rata-rata di sebelah kiri garis adalah 3. Di sebelah kiri garis adalah 3. Sama dengan jumlah jarak di sebelah kanan garis. Manakah dari garis-garis berikut yang mempresentasikan rata-rata Bapak Ibu? Nah di sini datumnya di sini Bapak Ibu. Kita misalkan ya, kita misalkan. Ini yang garis ini angka 1. Ini angka 2. Ini angka 3, ini angka 4, 5, 6, 7, 8. Dan seterusnya 9 gitu ya. Nah kita ambil angka 2. Angka 2-nya ada berapa ini Bapak Ibu? Angka 2-nya ada, titiknya 3 berarti angka 2-nya ada 3 kan Bapak Ibu? Iya. 2 tambah 2 tambah 2. Angka 2-nya ada 3 maksudnya seperti ini Bu. Kemudian yang ada titiknya yang D angka berapa? Angka 5. Terus yang ada titiknya lagi angka 6. Yang ada titiknya lagi angka 7. Kita jumlah semua Bapak Ibu. Kita jumlah. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 5, 11. 11 tambah 6, 16, 16. Oke. 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tambah 2. 6, 6 tambah 5, 11, 11 tambah 11 tambah 7, Pak. 11 tambah
6 tambah 5, 11. 17 tambah 20, 24, Pak. 4. 17. 24 dibagi berapa? 24. Berarti rata-ratanya dibagi berapa, Bu? 1, 2, Bagi 3, 6 4, itu. 5. Bagi 6. 6. Bagi 6 sama dengan 6. 4. Oh, berarti rata-ratanya angka 4. Angka 4 huruf apa, Bu? Angka 4 adalah huruf huruf D. B. B. Huruf B berarti jawabannya D. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi harus misalkan ini angka berapa? 1, 2, 3, 4 atau berapa, bebas. Terserah Bapak Ibu. Mau dari 2 dulu boleh, dari 3 dulu boleh. Yang penting urut. Ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Paham G? Baik, kita lanjutkan biar semakin cepat. Nah, itu sudah D. Nah, seperti ini. Ya, sekarang ini. Nah, ini tidak ngitung Bapak Ibu. Tinggal menentukan grafik manakah yang paling tepat untuk mendeskripsikan kondisi tersebut. Dalam bulan Juni dan Juli, rata-rata 94% kamar mandi di hotel asli terpakai. Sedangkan sepanjang 10 bulan lainnya rata-rata hanya 46% kamar yang terpakai. Grafik manakah yang paling tepat? Ada yang menyatakan grafik lingkaran, ada yang menyatakan grafik garis. Yang tepat yang mana, Bapak Ibu? Ya. Yang tepat adalah grafik garis, betul ya. Nah, kenapa grafik garis? Nah, karena ada bulan Juninya, bulan, biar membedakan itu grafik garis. Nah, sedangkan grafik lingkaran sebetulnya masuk ya. Kalau persen, ada persen itu masuknya lingkaran, tapi yang diminta bukan persennya, tapi ada bulannya, ada perbedaan, biar tahu perbedaannya, biar tahu kondisi tiap bulannya. Bagaimana? Oh, berarti harus memakai grafik garis. Ya, seperti itu Ibu. Ya, jawaban yang menurut saya tepat adalah yang E. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini perhitungan lagi tentang kecepatan, rata-rata kecepatan. Boleh nomor 57 diulang, Bapak. Saya belum screen. Yang ini ya, Bu? 57. Ya, bentar. Oke, silakan. Ya, Pak. Terima kasih. Baik, sekarang yang ini. Tentang kecepatannya. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 30 km per jam untuk jarak A kilometer. Dan kemudian dilanjutkan pada jarak 2A kilometer. Lanjut. Pakainya A, huruf A. Bukan pakai bilangan, bukan pakai angka, tapi huruf. Berikutnya, melaju dengan kecepatan 40 km. 30 dengan jarak A kilometer, sedangkan yang 2A kilometer melajunya 40 km. Rata-rata kecepatan mobil tersebut adalah, nah, yang harus Bapak Ibu ketahui adalah rumus kecepatan dulu. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Sedangkan waktu, kita kan harus tahu waktunya Bapak Ibu ya. Waktunya kan belum ada ini. Nah, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Waktu sama dengan jarak bagi kecepatan. Jaraknya tadi yang A ini, itu dengan kecepatan 30, berarti waktunya itu A per 30. Ini. Nah, sedangkan waktu yang kedua, waktunya kan ada dua. Waktu yang pertama sama waktu yang kedua. Berikutnya melaju dengan 40. 2A dengan 40, berarti 2A per 40. Ini ya. Sedangkan jarak totalnya itu A ditambah 2A sama dengan 3A. Oke, dihitunglah ketemunya adalah 36 km per jam Bapak Ibu. Udah Bapak Ibu nggak usah mikir terlalu dalam, nanti Bapak Ibu bingung sendiri mungkin. Karena ini materi ini memang sebetulnya sudah dari SMP atau SMA sudah itu ya. Jadi diingat-ingat saja kalau ada soal sama persis seperti ini jawabannya C. 36 km per jam. Begitu Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjutkan biar sampai ini ada 30 soal kurang lebih Bapak Ibu. Nah sekarang yang ringan-ringan saja ini. Tentang barisan bilangan, aritmatika. Ini pasti keluar Bapak Ibu. Maksudnya tipe soal seperti ini pasti ada salah satu yang keluar nanti. Barisan bilangan. Jadi Bapak Ibu harus menghafalkan rumus bilangan aritmatika. Ini ya. Bilangan aritmatika.
Perhatikan baris bilangan berikut. Nah, ini ada baris bilangan. 1, 5, 9, 13, dan seterusnya. Jaraknya berapa ini Bapak Ibu? 1, 5, 9, 13? Jaraknya berapa itu? 4, Pak. 4 ya? 4. Nah, itu yang disebut dengan beda atau selisih. Ya, beda. Itu 1, 5, 9, 13. Anto ingin membuat barisan bilangan baru dari barisan tersebut. Anto hanya mengambil urutan genap. Nah, itu permasalahannya di sini Bapak Ibu. Hanya mengambil urutan genapnya saja. Sebanyak suku terakhir barisan bilangan yang dibuat Anto adalah titik-titik. 1, 5, 9, 13. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Nah, seperti ini. Ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Barisan genap. Barisan genap itu berarti angka berapa saja? Barisan ke suku kedua. 5 dan 13. Iya, 5, 13 dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Tapi 200 Ya. suku, 200 suku. Berarti kalau dicari secara manual kan nggak mungkin ya Bapak Ibu. Masa kita harus mencari 200 suku, nggak mungkin. Nah, sekarang ini keterangannya. Urutan genap 200 suku pertama. Jadi artinya ada berapa suku Bapak Ibu? Ada 400 suku Bapak Ibu. 400 suku itu dari mana? Dari ini. Genap itu kan 2 kalinya ya. Iya. Genap. Suku kedua, suku keempat, sampai suku ke-200. Ya. Jadi sama dengan 400. Nah, itu suku ke-400. 159. Nah, ini namanya barisan aritmatika, Bu. Nah, barisan aritmatika itu rumusnya adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali B. ANIP, ya. Biasa saya sebut dengan ANIP. UN sama dengan ANIP. A plus N min 1 kali B. A itu suku pertama, B itu beda, N itu suku. Banyaknya suku. A-nya diketahui berapa A? A suku pertama 1 ya Bapak Ibu ya. 1. Ya. Bedanya tadi selisihnya 4. Ya, ini 4. Nah, kemudian dicari U400. U400. Suku terakhir. Suku terakhirnya U400. Ya. Berarti bukan U200 tapi U400. Suku yang terakhir. Suku yang ke-400. Berarti 400, 1 ditambah 400 kurangi 1 kali 4. 1 tambah 399 kali 4. 399 kali 4, 1596. Sama dengan 1597. Kalau Bapak Ibu, 4-nya diambil di mana itu, Pak? 4-nya dari beda Bapak Ibu. 1 ke 5, 4, 5 ke 9, 4, selisih. Beda. Ya, beda 4 itu selisih, beda ya. Beda atau selisih itu. Gitu ya, Bu? Nah, ini ya kan, beda atau selisih. 4. Jadi kalau selisihnya 5 ya dikali 5. Selisihnya 7 dikali 7. Jadi diperoleh 1597. Nah, soal ini kalau saya yang mengerjakan, saya bisa 1 sampai nggak ada 2 menit lah Bapak Ibu. Karena saya tahu rumusnya, sudah paham rumusnya. Sudah hafal rumus ini. Ya, ANIP, UN sama dengan A plus N min 1. Maka dari itu Bapak Ibu harus hafal rumus ini. Rumus rumus barisan aritmatika. Rumusnya hanya itu, Pak. Iya, rumus barisan. Ya. Satu itu ya rumusnya Iya, ya. ada rumus lagi namanya deret aritmatika. Itu SN sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. Kalau ini yang ditanyakan jumlah barisan. Ingat, SN sama UN beda Bapak Ibu. Kalau UN itu barisan, kalau SN itu deret. Deret itu apa? Deret itu barisan aritmatika yang dijumlahkan Bapak Ibu. Sebagai contoh ini, 1, 5, 9, 13. Ini kan ada 4 ya. Kita ambil 4. Misalnya tidak ada titik-titiknya.
barisannya 1, 5, 9, 13. Tapi kalau deretnya berapa? Kalau deret berarti dijumlah Bapak Ibu. 1 tambah 5 tambah 9 tambah 13. Itu namanya deret Bapak Ibu. Sama dengan berapa? Nah, cara mencarinya dengan ini. SN sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. Gitu. Itu ya Bapak U-nya Ibu. apa itu, Pak? U-nya itu suku Bapak Ibu. Suku ke N. Suku terakhir. keberapanya gitu ya, Suku mau terakhir. dicari. Iya, suku terakhirnya. UN itu suku terakhir. Ya, suku yang dicari. Tuh. Suku yang dicari. Mm-mm. Lah SN-nya, Pak? S-nya, Pak? SN-nya S-nya itu deretnya tadi. SN-nya deret itu yang dijumlah Ibu, yang mau dicari Ibu. Oh, Ini yang mau dicari deret. Ya. Gitu. Ya, coba. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Bang. Jelas, Pak. Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Itu jawabannya A. Nah, sekarang sudah tidak ada hitungannya Bu insya Allah. Tabe Pak bisa ditampilkan kembali lagi. Saya belum SS Pak. Oke. Yang tadi. Oke. Sudah? Iya, sudah Pak. Makasih. Baik, sekarang lebih ke penerapan dalam pembelajaran Bapak Ibu ya. Di kelas 4 SD pada pembelajaran faktor dan kelipatan, salah satu indikator capaian kompetensi adalah sebagai berikut. Menjelaskan kelipatan persekutuan dari beberapa bilangan. Untuk mengetahui apakah siswa telah berproses untuk mencapai kompetensi tersebut, yang dapat dilakukan guru adalah titik-titik. Mengetahui apakah siswa telah berproses, Bapak Ibu. Kira-kira apa? B, Pak. Ya? Yang B. B apa E apa D? Bebek, Denpasar, apa? Bebek, Pak. Bebek, oke. B. Iya betul sekali, bebek. B, Pak. Iya B. betul, memberikan soal latihan ya, latihan soal ya Bapak Ibu ya. Betul sekali. Iya, Pak. Iya, karena kita ingin melihat anak itu sudah berproses apa belum ini, ya gitu ya. Iya, memberikan soal latihan tentang kelipatan persekutuan. Baik, sekarang kita lanjutkan soal berikutnya ini. Bang ini sudah sering keluar Bapak Ibu? Bukan sering lagi, tapi terus-terus itu Pak kalau soal begini. Iya. Apa jawabannya? Bikin bingung. Cacing. C, Pak. Cacing, Pak. C, Pak. Yang C. C. Iya. C. Baik, yang C ya, gampang ya Bapak Ibu ya. Kalau yang A jelas alasan yang yang dibuat-buat lah ya Bu. Apalagi yang D ini nggak masuk, ini juga nggak masuk ya. Soal selalu terlalu sukar juga. Yang betul adalah yang C betul ya. Peserta didik hanya menghafal rumus keliling ya. Keliling kan cuma yang ini yang 4 kali S kayak gitu ya. Atau berapa gitu salah. Tanpa tahu makna keliling, yang sebetulnya keliling kan yang mengelilingi ini. Yang dari P ke S terus ini, terus ada zigzag seperti ini namanya keliling ya. Ini tidak dihitung kan kayak gitu sebetulnya. Atau sebaliknya yang diarsir ini dan seterusnya. Yang berwarna hitam ya. Nah itu C betul. Baik, kita lanjutkan. Di RPP Pak Budi, guru SD kelas 4 menemui dikatakan pada muatan matematik sebagai berikut. Mengidentifikasi kelipatan suatu bilangan. Besok pagi Pak Budi akan memulai mengajar pada materi tersebut. Kelipatan suatu bilangan. Coba memulai, kegiatan memulai. Itu dapat berupa apa Bapak Ibu? Mengidentifikasi kelipatan suatu bilangan. KE ya Pak? Elang ya? Oke, terus? E. Oke. Jawabannya yang betul sekali ya.
Persepsi, Pak. Nah, yang Bapak Ibu. Kenapa Jadi yang namanya kelipatan suatu bilangan itu kan kaitannya dengan perkalian ya Bapak Ibu ya. Nah, mengingatkan kembali makna perkalian sebagai penjumlahan berulang dan menghubungkan konsep kelipatan. Nah ini ya. Jadi diingatkan kembali karena kelipatan itu hubungannya nanti dengan perkalian. Ya, perkalian yang sebagai penjumlahan berulang. Berarti jawabannya yang Bapak Ibu. Ya. Jadi bukan kalau yang memutar video tentang motivasi atau menceritakan kehidupan sehari-hari itu motivasi Bapak Ibu. Pemberian motivasi. Nah, sebelum motivasi itu ada yang namanya apersepsi Bapak Ibu. Jadi kegiatan pendahuluan ada dua, apersepsi dan motivasi. Mana dulu yang harus disampaikan? Yang harus disampaikan adalah apersepsi dulu Bapak Ibu. Setelah apersepsi baru motivasi, pemberian motivasi. Gitu loh ya. Jadi di apersepsi dulu, misalnya anak-anak kita akan hari ini kita akan belajar tentang kelipatan suatu bilangan. Sebelum itu coba kalian ingat-ingat kembali, kalian kemarin sudah belajar tentang apa ya? Tentang perkalian. Perkalian Bapak Ibu, Bapak Guru, Pak Guru. Perkalian itu apa ya? Perkalian itu penjumlahan yang berulang. 6 kali 2 itu artinya 2 tambah 2 sampai 6 kali Bu. Nah, misalnya seperti itu. Dan dihubungkan dengan konsep kelipatan. Nah itu. Nah, berarti kalian sudah paham ya. Nah ini konsep kelipatan ini ada kaitannya dengan perkalian tadi yang anak. Nah itu maksudnya seperti itu. Persepsi ya Bu. Berarti jawabannya adalah yang Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke, ya. Baik, kita lanjutkan yang ini. Silakan dibaca dulu Bapak Ibu. Perhatikan itu ada X. Ya. Perhatikan soal siswa diminta untuk menentukan panjang ruas garis X ini. Panjang ruas garis X. Nah, dengan informasi yang tersedia. Fakta bahwa siswa tidak dengan cepat memahami bahwa panjang ruas garis tersebut adalah 7 satuan menunjukkan adanya masalah. Kenapa masalahnya Bapak Ibu? Kemungkinan penyebab dari masalah tersebut apa? Kak. Kenapa? Belajar, Yang mana? Ada bapak-bapak. Peserta didik Ada hanya temannya ibu. hanya menghafal rumus keliling dan luas lingkaran tanpa tahu maknanya. Bisa jadi, tapi ini hubungannya dengan yang lain Bapak Ibu. Yang Yang C Bapak Ibu. Iya betul. Kenapa yang C Bapak Ibu? Ya ini, X itu kan diagonal ya Bapak Ibu. X itu kan sebetulnya sama dengan ini, yang saya garis nih. Nah ini kan X kan, sama kan? Nah, diagonal ini kan sama. Karena ini persegi panjang, jadi diagonalnya itu sama panjang juga. Nah, sedangkan ini dari titik pusat ke pinggir, kalau ke busur ya, ke busur lingkaran ini adalah R Bapak Ibu. R itu sendiri kan sama dengan ini. 4 ditambah 3. Nah, jadi harusnya siswa harus langsung tahu, oh X itu sama dengan 7. Nah, tapi pada kenyataannya siswa tidak dengan cepat. Karena apa? Karena ini kurang terampil memahami bahwa diagonal pada gambar tersebut adalah jari-jari lingkaran. Seperti itu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, bukan yang E Bapak Ibu ya. Ini kurang tepat yang E. Ya, karena apa? Tidak ada hubungannya dengan rumus keliling dan luas lingkaran. Ya. Kecuali permasalahannya hubungannya dengan keliling dan luas lingkaran Bapak Ibu. Nah, ini hubungannya dengan jari-jari lingkaran. Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, Pak. Oke, baik. Kita lanjut Bisa, ya. Pak. Nah, soal matematikanya sudah habis, tinggal soal yang IPA Bapak Ibu. Ya, silakan. Sudah paham apa belum soal seperti ini? Sengaja saya tampilkan yang sederhana dulu. Dijawab Bapak Ibu, jawabannya apa?
Perhatikan model sistem pernafasan berikut. Pada saat menarik nafas, tekanan udara pada rongga dada dan posisi diafragma adalah titik-titik. Yang mana? B, Pak. Kalau saya Pak D. B, Pak. atau B, Pak? B, Pak. B. Tekanan udara mengecil. Kontraksi. Yang B. Oke, betul sekali. Jawabannya adalah yang D, Bapak Ibu ya. Yang B, betul. Berarti sudah paham Bapak Ibu semuanya ya. Jadi pada saat kita menarik nafas nama lainnya apa Bapak Ibu? Inspirasi. Inspirasi. Kalau keluar namanya ekspirasi. Karena ini masuk namanya inspirasi. Ini masuk. Nah, tekanan rongga dada yang di dalam dada kita itu mengecil, bukan membesar. Memang rongga dadanya jadi besar volumenya, tapi tekanannya kecil. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus bisa dibedakan antara volume dan tekanan. Kalau volume rongga dada itu besar, sedangkan tekanan udaranya kecil, kebalikannya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau inspirasi, tekanan udara mengecil, tekanan volume rongga dada membesar. Dan diafragmanya itu kontraksi. Kontraksi itu berarti lurus apa bengkok? Lurus ke bawah atau bengkok ke atas? Lurus ya, seperti ini. Lurus. Iya. Halo, Assalamualaikum Oke, betul. Berarti ya Pak ya. Iya, jadi kontraksi. Berarti jawabannya yang B. Betul sekali ya. Ini harus dipahami Bapak Ibu. Mudah-mudahan soal-soal seperti ini keluar. Baik, kita lanjutkan. Masih tentang inspirasi. Hampir sama dengan tadi. Ya. Mirip. Ya. Yang mana? Yang inspirasi. C, Pak. Ya. C. Iya, betul sekali ya. Yang C, Pak. C, betul. Ya, C, Pak. C. Iya, jawabannya yang C. Ya, karena ini keterangannya Bapak Ibu ya. Pernafasan dada dan perut itu sebetulnya hampir mirip Bapak Ibu ya. Cuma kalau pernafasan dada itu menggunakan tulang rusuknya yang bekerja. Sedangkan kalau pernafasan perut itu diafragmanya ya. Lebih ke diafragmanya. Nah ini, inspirasi antara dada dan perut ya sama sebetulnya. Diafragmanya kontraksi, diafragmanya itu turun ke bawah. Sedangkan kalau ekspirasi mengendor diafragmanya. Ya. Terus rongga dadanya, tekanan di rongga dada itu membesar. Itu kalau ekspirasi ya. Sedangkan inspirasi tadi tekanan udara mengecil, diafragma kontraksi. C betul jawabannya. Sekarang yang lebih sulit lagi tentang pencernaan Bapak Ibu ya. Tapi Pak bisa tadi belum di screenshot tadi. Monggo silakan Bapak Ibu. Sudah? Sudah Pak, terima kasih banyak. Oke, baik. Berikutnya Iya, adalah Pak, soal sudah. berikutnya tentang pencernaan ya. Kemarin Pak yang keluar. Oh, ini keluar ya. Iya Pak, kemarin yang keluar. Terus Cuman beda gambarnya. kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Organ tersebut Itu ternyata tidak Pak, berfungsi jawabannya C. Saya kemarin pilih C. tidak berfungsi normal ya. Ini berarti organ apa namanya Bu? Ini namanya apa? Lambung. Lambung, betul sekali. Lambung. Jadi lambungnya bermasalah. Kalau lambungnya bermasalah berarti harus membatasi konsumsi apa Bu? Mangga. Berlemak. Makanan yang berlemak. Mangga asam Pak. Mangga apa daging? Mangga apa daging? Kalau asam tidak bisa. Makanan yang banyak lemaknya kayaknya itu. Nah gini. Dari Oke, berarti memang pilihannya ada dua ya Bapak Ibu ya. Ada yang C dan E ya Bapak Ibu ya. Baik, saya jelaskan Bapak Ibu. Kalau yang pilihan lain kita abaikan dulu lah. Ya, ini salah ya. Ini malah dianjurkan ya Bapak Ibu ya. Makan kedelai, terus telur juga dianjurkan. Nah, antara daging dan mangga. Mangga itu memang terkesan asam ya Bapak Ibu. Tapi kan tidak selalu asam kan Bapak Ibu ya.
Mangga kan Ya, ada lebih juga ada yang manis. manis kan, Mangga. dan tidak terlalu berpengaruh juga. Ini kan hanya yang membatasi, sangat membatasi ya. Ini kan pertanyaannya adalah sangat, ya sangat membatasi. Yang harus sangat dibatasi adalah daging yang mengandung lemak, terutama daging merah ya Bapak Ibu ya. Kalau kita punya riwayat lambung, asam lambung ya kita harus membatasi daging ya. Daging. Terutama kalau pada saat Idul Adha itu kan korban kan makan daging itu saya kerasa sekali, saya punya riwayat lambung juga kerasa sekali kalau makan daging itu rasanya nggak enak ini lambung saya. Nah itu daging. Tapi kalau menurut saya kalau mangga ketika saya lambung makan mangga, mangganya itu manis ya nggak terlalu rasa, kecuali kalau jeruk ya jeruk nipis, terus yang asam-asam itulah istilahnya lah ya, makanan yang kecut-kecut. Nah itu dibatasi ya Bapak Ibu. Yang sangat dibatasi adalah yang mengandung banyak lemak ini, daging. Cek. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Ya, Pak. Yuk, Pak. Setuju nih. Oke, jadi jawabannya Lanjut. C. Lanjut. Baik, sekarang yang ini ya. Ini sudah mulai IPA dan ringan ya, sudah santai nggak terlalu dipikir seperti tadi. Tekanan darah dapat diukur dengan menggunakan tensimeter atau sphygmomanometer. Nah, ini diastol, sistol itu pasti keluar. Ya. Diastol, sistol ya. Tekanan darah pada saat jantung mengembang dan darah mengalir darah ke dalam jantung disebut diastol. Sedangkan sistol adalah tekanan darah ketika. Sebelum menjawab ini, saya tanya, diastol itu apa? Sistol itu apa, Bapak Ibu? Diastol itu jantung berkontraksi apa relaksasi? Diastol. Relaksasi, Pak. Iya, Relaksasi. diastol itu jantung relaksasi, betul. Relaksasi. Mengempis apa mengembang? Diastol mengempis, mengembang, betul. Nah, sedangkan sistol kebalikannya, sistol berarti kontraksi. Kalau kontraksi berarti jantung mengempis ya. Kalau mengempis berarti darah keluar apa masuk? Dari jantung keluar. Darah keluar. Iya, betul. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. yang A. C. yang C Bapak Ibu ya. Jawabannya yang C. Iya, jantung mengempis dan darah keluar dari jantung. Diingat-ingat, yang namanya apa? Sistol itu kontraksi, jantung sedang bekerja. Ya, jantung sedang memompa. Memompa itu biasanya mengempis. Kemudian darah keluar dari jantung. Kebalikannya, diastol itu jantung sedang istirahat atau relaksasi. Berarti posisi jantung sedang mengembang, melendung. Ya, darah masuk dari luar ke jantung itu masuk. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jelas ya Bapak Ibu? Oke. Jelas. Masih tentang distol, sistol ya, diastol dan sistol. Perhatikan Pak, gambar. mohon diulangi nomor yang tadi. Belum di Iya, itu. screenshot. Silakan Bapak Ibu. Udah Pak, makasih. Berikutnya silakan Bapak Ibu dijawab. Apa Bapak Ibu jawabannya? Fokus pada gambar A Bapak Ibu. Hampir mirip dengan tadi Bu. Yang mana? Iya Pak. Berarti Ini sedang soal begini nih Pak, setiap UP pasti keluar. Nah iya betul. Yang mana? Yang berkontraksi yang A. C, Pak. Pilih Apa yang C? A apa yang C? Yang C, Pak. Masih ada yang jawab C ya? Saya Oke, C, Pak. baik. C Bapak Ibu. C. Jawabannya C. Saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya kontraksi itu bukan serambinya Bapak Ibu. Yang kontraksi adalah bilik. Bilik itu di mana Bapak Ibu? Bilik itu yang bawah ini. Yang Ya. bawah, Pak. Yang bagian bawah. Jadi yang namanya jantung kan ada 4 ruang ya Bapak Ibu ya. Jantung ya. Bilik dan bilik ini. kanan, bilik kiri, serambi kanan, Iya. serambi kiri. Iya, yang serambi ini di atas. Serambi.
Serambi ya, serambi kanan dan serambi kiri. Sedangkan ini bilik kanan dan bilik kiri. Kemudian antara bilik kanan dan bilik kiri yang memompa darah keluar darah bersih itu yang bilik kanan sama bilik kiri Bapak Ibu, yang darahnya bersih, yang ke seluruh tubuh. Bilik kiri. Iya betul ya, bilik kiri yang memompa seluruh tubuh ke seluruh tubuh itu namanya bilik kiri. Sedangkan bilik kanan itu memompa darah ke paru-paru. Ya, bilik kanan membawa darah kotor bilik kanan. Jadi jangan terbalik Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti di pilihan kok ada bilik kiri dan bilik kanan, yang Bapak Ibu pilih ketika pertanyaannya adalah memompa ke seluruh tubuh, Bapak Ibu pilih bilik kiri. Nama lain dari bilik apa Bapak Ibu? Nama lain dari bilik sama dengan Atrium kiri. bukan atrium. Bukan atrium. Ventrikel ya? Ventrikel ya. Ventrikel. Iya, Iya. ini istilah ini juga Bapak Ibu harus paham ini, harus tahu. Karena nanti biasanya bahasanya bukan pakai bilik tapi pakai ventrikel. Kalau serambi itu atrium, ya. Atrium serambi, serambi itu teras Bapak Ibu, teras serambi. Ya, ruang depan lah istilahnya. Kalau bilik kan di kamar, sudah di kamar ya. Baik, jawabannya yang C. Sudah? Cukup paham Bapak Ibu? Ya, Pak. Jawabannya bukan yang A tapi yang C ya. Masih ada yang keliru, biasanya pilih yang A. Jawabannya yang C. Baik. Kemarin yang keluar. Hampir sama dengan yang tadi Bapak Ibu. Sengaja saya kupas tuntas ini yang tentang jantung dan apa ini tentang jantung ya. Silakan. Hampir sama dengan tadi Bu. Sebelum yang tadi yang di awal tadi. Yang mana? Pada kondisi ini kan sedang kontraksi apa relaksasi kalau gambar ini Bu? Kontraksi apa relaksasi? Kontraksi. Kontraksi. Sistol ini, sistol. Kontraksi. Jawabannya. Ya. Bilik berkontraksi, darah mengalir keluar dari jantung. Iya, oke. Yang C betul sekali. Berarti sudah paham ini Bapak Ibu ya. Jawabannya yang C. Bilik berkontraksi, darah mengalir keluar dari jantung. Betul sekali. C ya. Jangan pilih yang lain, pilih yang itu, yang bilik berkontraksi. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita beralih ke rongga dada ya. Ke rongga dada. Pak, yang tadi Pak masih belum jelas saya Pak. Oke, silakan yang belum jelas yang mananya Bu, silakan ditanyakan. Saya ulangi lagi penjelasannya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi kalau gambarnya ditekan seperti ini ya, ini artinya jantung menguncup. Jantung menguncup, mengempis, itu namanya kontraksi. Yang kontraksi yang apa? Yang kontraksi adalah yang bilik. Bilik kiri terutama. Karena jantung kontraksi, darahnya keluar dari jantung. Dari jantung kemana? Ke seluruh tubuh Bapak Ibu. Itu ya. Ini namanya sistem proses sistol namanya. Sistol. Sistol. Ya, kalau diastol itu yang relaksasi, yang jantung mengembang, yang darah masuk ke jantung. Darah dari seluruh tubuh masuk ke jantung. Itu namanya diastol. Sedangkan yang saya tampilkan di sini tadi tiga-tiganya adalah sistol. Begitu Bapak Ibu? Iya, makasih banyak Oke, Pak. baik, kita lanjut ya. Sekarang tentang rongga dada. Nah, rongga dada berfungsi melindungi organ manusia seperti paru-paru, jantung, dan hati. Rongga dada dibentuk oleh tulang apa saja Bapak Ibu harus hafal. B. Tulang rusuk dan tulang dada. Rusuk dan dada. Tulang? Iya betul. Tulang rusuk dan tulang dada betul. Nah ini tulang dada, itu rongga dada dibentuk karena tulang rusuk. Rusuk yang ini Bapak Ibu rusuk ya. Sedangkan tulang dada itu yang ini Bu, yang di tengah ini.
tulang dada terdiri dari apa saja? Tulang hulu, Tulang tulang tajuk hulu, pedang. terus tulang badan, kemudian tulang Dan tajuk tulang tajuk pedang. pedang. Betul. Pedang. Yang paling atas namanya Tajuk tulang apa Bapak pedang. Ibu yang ini? Yang saya lingkarin? Hulu. Tulang hulu. Hulu. Kalau yang tengah-tengah yang panjang namanya tulang Dada. badan. Tulang Kalau dada. yang kecil ini yang lancip Tajuk namanya tajuk pedang. Pedang. Oke, itu Yang nanti tajuk akan pedang. ada hubungannya dengan soal berikutnya Bapak Ibu. Ya, ini jawabannya B ya Bapak Ibu ya. Sudah di screenshot? Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini ada hubungannya dengan ini Bapak Ibu. Silakan. Oh, belum ada hubungan dengan ini. Ya, mirip-mirip sajalah. Nanti soal berikutnya. Pak Doni merasakan kesakitan di bagian dadanya. Setelah di ronsen dan didiagnosis, dokter menyatakan bahwa tulang rusuk palsu. Nah, ini bahwa tulang rusuk palsu Pak Doni cedera. B, Pak. Yang mana? Pak. Iya, B, betul B. sekali. B. Yang B. Berarti Bapak Ibu sudah hafal nih. Harus dihafalkan ya Bapak Ibu. Yang A namanya apa? Yang A. Yang A namanya apa? Yang ada tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati, betul. Tulang 1 sampai rusuk 7. sejati. Aduh. 1 sampai 7. Kayak cinta Kalau C saja. tulang rusuk melayang. Kayak cinta saja ada sejati, ada palsu ya Bapak Ibu. Tulang rusuk sejati. Ada tulang rusuk palsu juga. Ternyata tidak hanya cinta saja, rusuk di tulang juga. Ya sekarang yang Pak Munifah jangan curhat, Pak. oh iya, enggak curhat. Ini tulang rusuk palsu yang B ya. Sedangkan yang C namanya apa? Tulang rusuk melayang. Tulang rusuk melayang. Oh, ini sama saja juga ya digantung ya ini yang melayang digantung. Iya, gantung, Pak. Sekarang yang D. Yang D apa? Tulang dada. Tulang hulu, betul. Kemudian yang E tulang badan. Yang F tulang tajuk pedang. Nah, Bapak Ibu harus hafal itu Tajuk ya. pedang. Harus sudah di luar kepala. Gimana Bapak Ibu? Tolong yang sebelumnya dibuka lagi Pak, saya belum screenshot. Oh, belum screenshot. Ya udah. Oke, silakan. Sudah Pak, sudah. Sudah. Berikutnya. Sudah Pak. Nah, ini ada hubungannya dengan tadi Bapak Ibu. Silakan dijawab Bapak Ibu. Ada pada salah satu bagian tulang. Ini kemarin ada di pen. Yang tadi dulu Pak, soal yang tadi Pak. Hasil pemindaian sama itu. Soal yang tadi dulu Pak. Masih ingat nggak? Silakan dijawab Bapak Ibu. Kan semua itu dulu letikan. IR sama itu ya Pak. B, Pak. IR sama P ya Pak ya. Ini. PQR. PQR Pak B. QR. Ini maksudnya saya kurang paham ini, Pak. WS. PQR Pak. Bagaimana cara melihatnya, Pak? PQS, Pak. Tadi kan sudah belajar tulang dada nggih? Tulang bagian dada apa? Tulang hulu, tulang dada. Tulang hulu, tulang badan dan tulang tajuk pedang. Coba sekarang tulang hulunya yang mana? Tulang hulunya yang mana? Yang P. Yang P. Tulang badannya yang mana? Yang Tulang tajuk pedangnya? S. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, selamat berhasil. Bapak Ibu sudah paham ya. Kemarin pilihnya PQR. Kemarin jawabnya apa Bapak Ibu? PQR ya? PQR. Pak. PQR. Iya. Kemarin cari yang retak-retaknya aja, Pak. Gitu Hasil screenshotnya kirim di WA. Ya, saya paham. Hasil retaknya yang ini ya Bapak Ibu ya, rusuk ini ya. Bukan yang retak-retaknya dicari. Karena memang soalnya Pak. Setengah mati cari yang Soal lagi Bapak. belum dapat. Ya, sekarang sudah paham ya Bapak Ibu ya. Oke, alhamdulillah. Baik, sekarang kita lanjutkan. Berikutnya tentang konduktivitas. Ya.
Perhatikan faktor berikut. Berdasarkan faktor tersebut, pilihan benda yang menghasilkan laju konduktivitas tercepat. Bebek, Pak. B. Bebek 1, Thermal besar 3, 6. Iya betul B ya. Baik, konduktivitas tercepat berarti yang konduktivitas termalnya besar, 1 betul. Kalau yang nomor 2 berarti jelas salah ya Bapak Ibu ya, karena bertentangan. Kemudian yang 3, perbedaan suhu antar ujung batang juga besar ya, 1, 3. Yang ini juga salah. Terus bahan pengantar yang pendek. Ya, pendek. Kalau pendek kan cepat ya, cepat merambat. Konduktivitas kan konduktor kan merambat ya. 136 B. Betul jawabannya B. Ini juga kadang keluar Bapak Ibu ya. Sudah Pak? Ada pertanyaan? Lanjut Pak, lanjut. Lanjut Pak. Ya Pak, halo Pak. Halo. Ya Pak, maaf ulang yang tadi dulu Pak, yang sebelumnya yang ada tulang yang retak. Soalnya tadi jaringan hilang Pak. Oh iya sempat screen. Tulang yang retak. Mau Oke di-screen ini. dulu Pak. Iya, Ya. tulang yang retak itu bukan tulang yang Oke, gambarnya retak-retak yang ini ini, ya Pak. Bapak Ibu ya. Ini Iya. bukan retak ini Bapak Seandainya Ibu. coba dikasih retakin Iya. dulu. Ini bukan retak ya Bapak Ibu Kasih ya. retak. Ini hanya sambungan. Ini memang tulang, gambar tulang nggak? Gambarnya aslinya seperti ini Bapak Ibu, bukan retak ya. Yang retak Permisi tuh Pak, ini. berarti apa seperti ini berarti kata kuncinya itu ada di Tulang tulang dada ya. Iya, tulang dada ada 3. Tulang hulu, tulang badan, tulang taju pedang. Iya, betul ya. Bagi S. Sudah? Pening dibuatnya Pak, pening. Terima kasih. Pening ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Soal berikutnya. Berikut Pak, adalah lanjut. benda yang di atas meja yaitu air putih, batu, minyak goreng, gas LPG, piring, dan parfum. Kemudian Iwan mengelompokkannya air putih dan minyak goreng, batu dan piring, serta gas LPG dan parfum. Kira-kira apa yang dipakai, ya dasar apa yang dipakai maksudnya, oleh Iwan untuk mengelompokkannya. Ya, dasar pengelompokannya maksudnya. Berdasarkan apa? B. Berdasarkan jenis perubahannya. Jenis perubahannya? Perubahan gimana Bapak Ibu? Jenis perubahannya yang seperti apa? Ini kan benda padat, cair, dan gas. Iya, benda padat, cair, dan gas. Berarti A, bukan. Pak, A. Iya, kekuatan Berdasarkan energi ikatnya. ikatnya. Betul ya, bukan jenis perubahannya. Ya, karena tidak ada hubungannya dengan jenis perubahan di situ. Berdasarkan kekuatan energi ikatnya, karena benda padat, cair, gas itu kekuatan ikatnya beda-beda ya. Kebetulan di sini benda yang dikelompokkan adalah benda padat sendiri, cair sendiri, gas sendiri. Gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Berikutnya, nah tentang energi, perubahan energi ini juga sering keluar ya Bapak Ibu ya. Perhatikan dan analisis bagian demi bagian gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, perubahan energi yang terjadi adalah ini tentang ombak. Berarti potensial ombak. Kalor uap kinetik. Potensial ombak. Betul. Pak. Nah, ini gampang. Potensial ombak. Ya. B. Kinetik. Yang Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Lanjut Pak, lanjut. Lanjut. Lanjut Pak, lanjut. Berikutnya. Iya nggak tahu waktu itu. Kemarin yang keluar ini. Oke, silakan yang ini. Ini adalah pembangkit listrik tenaga uap. Tenaga uap Bapak Ibu. Kata yang tepat untuk menyulih, maksudnya mengisi ya. Untuk mengganti huruf di atas A, B, C, D.
Halo, mikrofonnya Yang lain dinonaktifkan dulu tolong ya di Bapak. mute. Di-mute ya Bapak Ibu. Oke, baik. Sudah? Di-mute Bapak Ibu. Kira-kira yang aman. Yang jelas salah yang ya Bapak Ibu ya. Ini salah ya Bapak Ibu ya. Energi potensial gravitasi nggak ada. Kemudian yang mana? Tenaga uap itu dari mana Bapak Ibu? Tenaga uap dari apa? Dari panas bumi, Pak. Panas. Dari mana Bapak Ibu? Dari Uap. batu bara. Iya betul, dari batu bara, dari coal ini. Ini kan batu bara, ini Pak. kan ada tulisan coal ya. Coal itu batu bara Bapak Ibu. Coal itu batu bara. Coal, batu bara. Batu bara itu berarti energi apa? Energi? Energi kimia. Betul. Berarti jawabannya kalau nggak B ya C ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak B ya C ya. Setelah kimia jadi energi apa? Energi panas. Energi panas. Uapnya kan panas. Setelah itu panas menjadi gerak mekanik. Mekanik jadi listrik. Berarti jawabannya yang C Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah yang C. Oke. Begitu Bapak Ibu? Ini kemarin, Pak. Keluar ini? Keluar, Pak. Ya silakan. Keluar, Mudah-mudahan keluar lagi Bapak Ibu. Ya. Semua hot. Nah, gini, Bapak Ibu, gini saran saya seperti ini ya Bapak Ibu. Mohon di-mute dulu Bapak Ibu. Mikrofonnya. Yang Sulsel Kabupaten Lutim itu yang ribet sekali. Jadi gini Bapak Ibu, untuk mengantisipasi soal yang berbeda, Bapak Ibu itu harus pelajari soal mencari soal yang lain. Misalnya ini kan tenaga uap. Nanti Bapak Ibu cari yang tenaga surya atau tenaga air dengan tenaga air laut atau juga tenaga nuklir ya, tenaga nuklir juga bisa ada. Jadi dipahami semua. Atau tenaga air PLTA, pembangkit listrik tenaga air dan sebagainya. Biasanya ada gambarnya seperti ini Bapak Ibu ya. Cukup jelas ini untuk soal energi Bapak Ibu? Oh iya. Energi mekanik itu energi apa sih Bapak Ibu? Energi mekanik itu energi apa? Menggunakan mesin. Iya, intinya energi mekanik itu adalah energi gerak, energi kinetik plus energi potensial, Bapak Ibu. Ya, energi kinetik dan potensial itu energi mekanik. Biasa kita sebut dengan sangat berhubungan dengan gerak sebuah benda itu energi mekanik atau energi kinetik juga bisa. Baik, ternyata itu soal terakhir Bapak Ibu. Ya, soal yang terakhir yang saya sajikan ke Bapak Ibu, kurang lebih ada 30 soal. Nanti insya Allah untuk file soalnya nanti saya share di grup ya Bapak Ibu. Iya, beserta jawabannya ya Pak. Iya, insya Allah ini sudah ada jawabannya ya Bapak Ibu ya. Masih banyak Pak. Banyak Pak. Banyak Bapak. Baik, ada. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama Bapak Ibu. Pak. Ada pertanyaan sebelum saya mulai, saya akhiri Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Apa ya Pak, ada belajar bersama lagi. Bu Tari, ada belajar bersama. Ada pertanyaan, monggo silakan Bapak Ibu. Hari apa ya Pak untuk belajar bersama lagi? Hari Pak. Belajar dengan saya hari Jumat jam 1:30. Kalau belajar dengan Bu Narti sepertinya besok Bapak Ibu. Besok Kamis kayaknya ada sama Bu Narti. Ya besok Kamis dengan Bu Sunarti. Sudah pernah ikut Bu Sunarti juga kan? Sudah Pak, Sudah Pak. Jadi gini, jadi Bu Sunarti nanti fokusnya ke materi PPKN, IPS ya, Bahasa Indonesia, sedangkan saya nanti fokusnya ke ada pedagogiknya, ada matematika, ada IPA-nya. Khusus ini matematika dan IPA dulu. Insya Allah besok kita ke pedagogiknya dia Bapak Ibu ya. Pedagogik ya campuran lah, pedagogi dengan IPA atau matematika. Itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika nanti kurang jelas. Nanti mungkin saya perbaiki di pertemuan berikutnya ya Bapak Ibu.
Eh, Kira-kira apa yang sudah saya sampaikan Kasih Bapak. bisa masuk ke dalam otak Bapak Ibu? Apa tidak bisa diterima dalam pemahaman Bapak Ibu? Sedikit. Ya, ada bayangan. Sudah ada gambaran, Pak. Iya, Bapak Ibu. Bapak sedikit Siap. gambaran. Ulang lagi, Pak. Kemudian Pak. Nggih. Iya, baik. Berikutnya. Nggih, insya Allah nanti kita ulang kembali. Insya Allah masih ada kasih, Pak. beberapa waktu lagi ya Bapak Ibu ya untuk yang retaker nggih. Kalau yang untuk UP angkatan 1 tahap 1 itu kurang lebih nanti Oktober ya Bapak Ibu nggih. Awal Iya, Oktober Oktober, nggih. Pak. Awal Oktober. Oktober. Ya. Tanggal berapa Ibu? Tanggal 3 Tanggal sampai tanggal 16. 9. Tanggal 16, Pak. tanggal berapa? 15, 16. Oh, 15 16. 16. Oh, berarti masih ada waktu ya Bapak Ibu. Ada sekitar 4 minggu 3 minggu lagi ya. Jadi insya Allah nanti ada beberapa pertemuan lagi dengan saya. Halo Pak, Iya, Bapak mau bertanya, monggo. kalau retaker itu biasanya setahun itu berapa kali ya Pak? Retaker itu nggak mesti bisa 2 kali, bisa 3 kali. Oh gitu ya Pak ya. Tapi kalau retakernya yang sekarang saya kurang tahu Ibu. Soalnya kalau dulu waktu angkatan saya, kalau nggak salah dalam 1 tahun itu 2 atau 3 kali, Bu. 2 kali ya. Iya Bu Tari. Halo Bu Tari. Ibu Tari masih di room? Halo Bu Tari. Ibu Tari. Bu Tari. Bu Lestari. Monitor Bu Lestari. Ya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekitar 2 sampai 3 kali retaker. Tapi Bapak Ibu jangan berpikir Pak, sudah 2 kali retaker, Pak. oh Ibu sudah 2 kali Tahun gitu. 2001, Pak. 2021 ya Sudah 2 2 kali, Pak. Oh Iya, iya, kali, iya. Pak. Berarti Sedih 2000 lulus. Angkatan Semoga 4, tidak Pak. ketemu retaker ah. iya, Sudah mudah-mudahan 8 kali. nanti retaker yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Ya retaker gimana yang Pak Munova? Iya Bu Tari Retaker itu, Pak. Ya. sudah selesai Bu Tari dari penjelasan Oh, iya. dari saya. Maaf Pak, tak tinggal absen tadi. Iya nggak apa-apa Bu. Bu Tari orang Ya. sibuk tapi masih bersedia mendampingi kita Bapak Ibu ya. Luar biasa sekali terima kasih, Bu Bu Tari yang Tari. sudah menjadi admin. Kalau saya Ya. sih hanya sekedar bisa membantu menyajikan materi, sedangkan intinya semua proses ini yang menghandle itu Bu Tari gitu Bapak Ibu. Gimana Bu Tari? Terima kasih. Waktu saya serahkan kepada Bu Tari dari Ya, terima saya. kasih. Cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, Bu Tari. wabarakatuh. Bu Tari. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak bimbingannya. Terima kasih banyak Pak. kepada Pak Munova dan Bapak Ibu semua yang mau belajar pada siang hari Ilmunya ini. sangat Terima kasih, bermanfaat. Pak. Semoga Terima untuk kasih, minggu Bu. depan kita belajar lagi dengan Bu Sunati. Mungkin satu minggu itu 1 kali pertemuan dengan 1 materi di grup besar. Dan saya juga berterima kasih pada Pak Munova. Pak Munova juga orang sibuk sekali jadi mentor dan jadi